Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah di pengajian rutin ini. Jazakallah khair pada tuan rumah kita, orang tua kita, Sahabat Muhammad dan Utsman, juga pada seluruh keluarga besarnya, juga untuk hadirin jamaah semuanya. Semoga dijadikan pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rahmati Allah, malam hari ini saya ingin membacakan pada Bapak Ibu cuplikan dari kitab seorang ulama, yaitu kitab Islahul Mal namanya. Sebelum saya masuki kitab, nanti saya berikan latarnya. Kitab Islahul Mal itu penulisnya namanya dikenal dengan Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya itu hidup abad 3 Hijriah. Beliau meninggal tahun 281 Hijriah. Dan beliau ini ulama besar Quraisy, tapi lahir di Baghdad, di Irak. Dan masa abad 3 Hijriah itu memang masa muslimin sedang tumbuh ilmu luar biasa. Dan Imam Ibnu Abi Dunya setidaknya disebutkan meninggalkan sekitar 180 tulisan buku, 180 karya yang khas ilmuwan Islam zaman itu mereka punya ilmu di berbagai bidang, jadi tidak satu bidang. Dan itu khas di pendidikan Islam sebenarnya. Jadi kalau hari ini kita ketika berilmu makin tinggi, kalau gelar tertinggi ilmu hari ini kan profesor. Profesor itu adalah gelar keilmuan tertinggi hari ini yang biasanya keahliannya di satu sub bidang ilmu, ya bukan satu ilmu. Kalau umpamanya ada ilmu biologi gitu, itu malah subnya saja, bagian, ya. Tidak dengan Islam. Di dalam Islam, pendidikan Islam itu seseorang mencapai ilmu sangat tinggi, terkadang disebut umpamanya sebagai al-allamah. Umpamanya diantaranya allamah itu kata alim tapi dalam bentuk mubalaghahnya, bukan sekedar alim tapi allamah. Seseorang disebut begitu karena menguasai banyak ilmu, dan itu ilmunya lintas, bukan agama saja, bukan umum saja. Pemisahan umum agama itu kan terjadi di zaman hari ini, ketika sekulerisme itu meracuni pikiran kita, sehingga kemudian arsitek gak ngerti agama, dokter gak ngerti agama, dangkal ilmunya, ya ustadz gak ngerti kedokteran, ustadz gak ngerti bangunan, memang gitu. Padahal Bapak Ibu kan tahu, umpamanya saya kasih contoh, hadirkan ilmuwan manapun di zaman kebesaran Islam dulu, mereka pasti menguasai banyak ilmu. Gak mungkin ilmunya satu, bahwa pokoknya dikenal dia seperti Al-Khwarizmi. Khwarizmi itu kita kenal dengan ilmu matematikanya, ilmu aljabar itu kan Khwarizmi unggul, ya. Dan dulu Indonesia punya pelajaran matematika namanya aljabar, ya. Aljabar itu nama bukunya Al-Khwarizmi, bukunya namanya Al-Jabar wal Muqabalah, nama buku matematikanya. Dan tapi beliau tidak hanya ahli di matematika, beliau ahli di berbagai bidang ilmu.
astronomi dia juga ahli, di bidang berbagai macam ilmu dia ahli. Nah menariknya orang-orang seperti beliau itu ilmu agamanya mumpuni. Namanya ilmuwan seperti itu hafal Quran 30 juz ya biasa. Mereka memahami ilmu tafsir, hadis, fikih itu ya memang begitu. Nah yang begini ini harus dikembalikan saja. Yang begini ini harus dikembalikan kalau muslimin mau hadir kembali di muka bumi ini. Karena itu aslinya konsep pendidikan Islam itu. Bahwa nanti seseorang memiliki keahlian di satu bidang yang mumpuni, oh iya. Dan menariknya para ilmuwan Islam itu mereka bisa menghadirkan penemuan-penemuan baru di berbagai bidang itu. Nah, yang ahli agama juga sama. Coba Bapak Ibu kan mendengar hari ini umpamanya tentang Tibun Nabawi umpamanya. Tibun Nabawi yang sering dipakai umpamanya bukunya Ibnu Qayyim itu ya. Ibnu Qayyim itu kan ulama agama. Kemudian dia menulis buku, dan itu bukan buku sebenarnya, judul bab, dia cuma judul bab dalam kitab Zadul Ma'ad, beberapa jilid. Di salah satu judul babnya ada judul bab namanya Tibun Nabawi. Itu cuma judul saja. Kitab Zadul Ma'ad itu isinya adalah panduan Rasul di segala hal, diringkaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, termasuk panduan Nabi dalam dunia kesehatan. Yang menarik, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menulis kesehatan itu bukan cuma menukil, itu Ibnu Qayyim bisa mengkritik. Di awal dia kritik berbagai dunia kesehatan ala Persia, kesehatan ala Romawi, kesehatan ala Arab, semua dikritik. Bayangkan kalau hari ini itu umpamanya dilakukan oleh seorang ahli agama itu ahli-ahli kesehatan pasti marah-marah kan. Ini siapa dia ini? Karena memang tidak mumpuni kita hari ini dalam hal itu. Lihat bagaimana ulama dulu. Imam Nawawi itu hadirin. Imam Nawawi kan kita tahu bagaimana keilmuan agama yang sangat mumpuni. Imam Nawawi rahimahullah. Tapi Imam Nawawi rahimahullah itu begitu beliau sudah mumpuni di ilmu agamanya, beliau membeli bukunya mahal. Pada zaman dulu buku kan mahal. Karena untuk menggandakan buku ditulis ulang pakai tangan. Kan begitu kan? Supaya bisa dijual lagi bukunya. Buku Al-Qanun fi Tibb Ibnu Sina, buku kedokteran yang luar biasa karya Ibnu Sina, itu dibeli oleh Imam Nawawi karena beliau niatnya adalah ingin merambah ke dunia kedokteran melalui kitab Ibnu Sina Al-Qanun fi Tibb yang nanti menjadi literatur utama di Eropa sampai abad 15. Nah begitulah. Walaupun kemudian akhirnya Imam Nawawi itu bukan tidak bisa, beliau belajar ilmu apa saja bisa. Dia diukur hatinya dia bilang kayaknya hati saya kok nggak serap dengan ilmu ini, akhirnya bukunya dijual lagi. Jadi berpindah ke ilmu yang lain. Jadi begitulah Islam dulu. Sepertinya kayak komputer, memorinya mereka gede banget ya. Apa aja muat ya maksudnya. Kita sekarang kalau udah satu ilmu kayak sempit banget gitu. Karena memang salah mulainya. Tanah yang kita tebarkan di generasi ini, tanahnya nggak tandus, jadi apa aja nggak numbuh. Nggak bisa generasi yang subur. Baik hadirin, jadi Imam Ibnu Dunya rahimahullah ta'ala, beliau punya kitab sangat banyak, walaupun kitabnya tidak tebal-tebal. Itu di berbagai bidang, kitab yang beliau tuliskan itu. Nah, di antara yang ingin saya bacakan sekilas pada hadirin adalah buku beliau yang berhubungan dengan harta, Islahul Mal. Jadi tentu berbagai panduan Rasulullah SAW, kemudian beliau ramu gitu ya, menjadi satu buku. Selain itu juga beliau berikan banyak contoh sejarah tentang bab yang dibuat di dalam di buku tersebut. Nanti dalam hati Allah, di abad seperti itu, abad 3 Hijriah itu para ulama Islam kalau nulis itu tidak banyak komentar. Modelnya ulama dulu itu kalau nulis nggak banyak komentar, sedikit banget komentarnya, cuma ngumpulin aja.
mengumpulkan saja, itu ulama dulu modelnya. Makanya Bapak Ibu kan kalau lihat ya contohnya Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari ya, dengan atau kitab yang lainnya dalam Sahih karya Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, itu kan zaman ini kurang lebih zaman abad 2, abad 3 Hijriah. Imam Ibnu Majah dan seterusnya. Itu beliau-beliau, kalau nanti Bapak Ibu silakan buka lagi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nggak ada komentar Imam Bukhari sana. Tapi jangan salah, mereka menuangkan ilmu dengan isyarat sangat halus. Makanya kalau kita membaca kitab ulama abad itu, kemudian kita tidak mampu menangkap isyarat halus itu, kita nggak dapat ilmunya. Karena hanya seperti kumpulan. Sudah begitu orang dulu kalau nulis mesti pakai riwayat dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, baru bunyi. Orang sekarang baca gitu nggak telaten, apa? Ini tumpukan nama orang ini buat apa gitu, nggak telaten. Ilmu dulu kalau tanpa riwayat dibuang ke tempat sampah. Itu khas di ilmu dulu. Dan karena itu menjaga keaslian sampai hari ini, akhirnya apa yang disampaikan itu bisa diuji. Apakah yang disampaikan ini benar? Ini jalur riwayatnya. Nah, memang isyarat memberikan ilmu, isyarat ilmu itu. Kelebihan para ulama Islam Bapak Ibu, salah satu ilmu, isyarat ilmunya itu diletakkan di judul-judul bab, termasuk susunan judul bab. Ya, saya tunjukkan. Bapak Ibu nanti bukalah buku fikih manapun, fikih dari mulai Thaharah sampai selesai, ya, baik kitabul jihad atau kitabul hudud, bacalah, lihatlah judul-judulnya, judul babnya. Susunannya selalu mirip dari semua kitab fikih di madhab apapun. Mesti mirip, mesti dibagi dua, yang satu ibadah, yang kedua muamalah. Selesai ibadah masuk muamalah, gitu ya. Ibadah hubungan kita dengan Allah, muamalah urusan kita dengan sesama manusia. Dan hidup juga begitu. Makanya fikih itu, hadirin, fikih itu adalah bab-babnya, urutan babnya adalah urutan kehidupan manusia. Tak fikih itu. Jadi selesaikan dulu urusanmu dengan Allah, kemudian urusanmu dengan manusia setelahnya. Urusan dengan Allah dimulai dari kitabut Thaharah. Betul? Semua kita fikih mulai dari kitabut Thaharah. Kenapa yang bersuci dulu? Baru ibadah lain bisa masuk. Karena setelahnya ada tema sholat, setelahnya ada nanti baru bicara tentang zakat, puasa, haji. Mulai dari Thaharah. Dan Thaharah dimulai dari kitabut Thaharah itu, lihat, yang tidak memulai dengan kitabut Thaharah itu ada tapi jarang. Di antaranya Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Imam Malik dalam kitab Muwatta', Muwatta' itu kitab hadis pertama yang lengkap dikumpulkan. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagai salah satu muridnya Imam Malik mengatakan bahwa as-sahhul kitab ba'da kitabillah kitab Muwatta'. Muwatta' Malik, kitab paling sahih setelah kitabullah, setelah Quran adalah Muwatta' Malik. Ya. Kalau ada yang nanya kemana Sahih Bukhari, Pak? Ya Bukhari masih kecil loh itu. Ya belum, kan itu tahun berapa? Nah, ya, Imam Malik meninggal tahun 179. Nah, Bukhari aja baru lahir tahun 194 baru lahir. Maka Imam Syafi'i yang meninggal tahun 204, nah itu menyampaikan kalimat itu. Karenanya Bukhari banyak sekali mengambil riwayat dari Muwatta' Malik. Di Muwatta' Malik, Imam Malik memulai kitabnya tidak dari kitabut Thaharah, tapi dari bab mawaqitus shalah, waktu-waktu sholat. Kemudian muncul pertanyaan, loh, kenapa yang lain memulai dari kitab Thaharah, kitab bersuci, Imam Malik memulainya dari kitab waktu-waktu sholat? Ternyata itu ada logikanya juga. Kata Imam, jadi logikanya Imam Malik adalah bahwa memang saya setuju dengan kitab Thaharah, karena setelah bab waktu sholat langsung Thaharah. Jadi nggak langsung bahas sholat, nggak. Bab waktu-waktu sholat masuk Thaharah, selesai nanti baru masuk waktu sholat. Kan agak aneh. Ternyata logikanya begini.
toharoh kalian tidak wajib sebelum masuk waktu sholat. Kayak tadi sholat maghrib, sebelum maghrib apa saya wajib wudhu? Nggak wajib wudhu buat saya. Nggak wudhu juga nggak apa-apa, nggak wajib buat saya. Tapi begitu adzan maghrib wajib wudhu buat saya. Makanya beliau ingin katakan, kenali dulu kapan masuknya waktu sholat. Maka dimulai oleh beliau bab waktu-waktu sholat, baru masuk toharoh. Jadi ulama dulu itu kalau membuat judul bab itu nggak sembarangan. Ini saya kenalkan dulu bagaimana karakter kitab zaman itu. Karena karakter kitab zaman sekarang ini ya begitulah ya. Ulama dulu itu bukunya nggak terlalu tebal Pak, tapi itu padat isinya. Dan itu ringkasan segala. Kitab sekarang kadang tebel, ya kan? Itu diperes gitu nggak kecil mesti. Apalagi mohon maaf, kadang-kadang hanya ngejar produksi aja. Kadang-kadang cuma kopi sana kopi sini, yang penting terbit. Kejadian saya sering menjumpai itu. Jadi hadirin rahmati Allah. Makanya coba lihat kitab muamalah umpamanya. Kitab muamalah itu para ulama memulai selalu dengan bab, yaitu kitabul buyu', bab tentang jual beli. Segala hal tentang jual beli dibahas di permulaan kitab muamalah. Urusan kita sama manusia ini nggak jauh dari jual beli ini. Kitabul buyu'. Begitu selesai kitabul buyu' dengan seluruh pembahasannya, masuk kitabun nikah. Habis punya bisnis, baru nikah. Itu seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf hanya baju yang nempel di badan yang dibawa ke Madinah, masuk ke pasar, dapat untung hari pertama hanya minyak samin dan akid itu makanan. Kemudian gitu ya, beberapa hari berikutnya, beberapa waktu berikutnya dapat emas walaupun tidak banyak, nikah. Pagi-pagi ketemu Nabi kan klimis wangi gitu. Iya. Abdurrahman ini mulus sekali pagi ini kan, klimis. Semalam saya menikah ya Rasulullah. Dengan mahar nawatin min dzahab, enggak banyak emas tapi. Kata Nabi, aulim walau bisa. Kalau gitu bikin walimahnya walau hanya dengan seekor kambing. Masya Allah, hari ini malam ini walimahnya lebih dari seekor kambing kan? Masya Allah. Ini melebihi walimahnya Abdurrahman bin Auf. Jadi hadirin dirahmati Allah. Maka begitu ya urutan. Begitu nanti selesai urusan muamalah, urusan kitabul buyu, kitab jual beli, kitab nikah, dan seterusnya, itu kan sudah pribadi kita. Baru masuk urusan negara. Urusan negara yang namanya kitabul jihad, kitabul hudud. Hudud itu hukuman. Yang potong tangan, yang rajam, yang seruan juga ya, yang cambuk, yang itu. Jadi di akhir fikih itu urusan negara. Makanya negara tidak akan pernah beres kalau pribadinya belum diberesi. Makanya fikih itu gitu. Jadi ulama itu hadirin, itu nyusun tidak sembarang. Anak-anak kita kalau belajar kita fikih dari bab pertama, maka akan ketemu kehidupannya setiap ketemu dengan bab yang dibutuhkan di kehidupannya. Waktunya nikah, ketemu bab nikah, bahas nikah. Tapi karena kita tidak lakukan kurikulum itu, ya kan? Nah sudah, sedapat-dapatnya aja ngaji. Generasi terdidik ya sedapat-dapatnya. Bahkan banyak kejadiannya akhirnya berumah tangga sudah berkali-kali nyerai istrinya, nggak tahu kalau dia nyerai istrinya, nggak tahu kalau ditalak istrinya, karena tidak paham fikihnya. Baik hadirin nanti apa? Makanya kalau nanti Bapak Ibu buka Sahih Bukhari, umpamanya Imam Bukhari itu kalau ngasih judul, bahkan para ahli ilmu mengatakan bahwa fiqhul Bukhari fi tarajumi, ilmunya Bukhari yang dalam itu terletak di judul babnya. Itu dikaji, jadi Bukhari ngasih judul bab itu dikaji khusus. Sampai umpamanya keluar kesimpulan gini, Imam Bukhari kalau judul babnya pakai tanda tanya, kan judul bab biasanya nggak tanda tanya kan? Umpamanya bab menuntut ilmu kan gitu, nggak tanda tanya. Tapi kalau bab apakah, ada tanda tanya, menunjukkan bahwa dalam bab ini ulama beda pendapat. Kalau ada perbedaan pendapat, tapi kok Bukhari membuat judul babnya tidak pakai tanda tanya,
maka menunjukkan bahwa ini yang diambil Bukhari. Begitu seterusnya, ulama itu membahas. Makanya ulama pusing ketika Imam Bukhari buka kitab sahihnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ini Bukhari maunya apa? Karena judul bab pertamanya itu adalah bab tentang bagaimana wahyu mulai turun. Lah wahyu mulai turun itu kisah yang, karena hadis berikutnya kan kisah Nabi terima wahyu di Gua Hira itu, ya kan? Tapi terus hadis pertama kenapa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi seterusnya. Semuanya amal tergantung niatnya. Itu para ulama, ini Bukhari maunya apa ini? Begitu. Jadi ulama itu sampai, makanya Imam Ibnu Hajar yang hadir 7 abad setelah Bukhari, ya, sekitar 7 abad setelah Imam Bukhari lah hadirnya, itu mengkaji itu semuanya 25 tahun lamanya. Jadi kitab Fathul Bari itu penjelasan Sahih Bukhari itu setelah Imam Ibnu Hajar membaca bolak-balik Sahih Bukhari 19 kali, bolak-balik dibaca, selesai khatam baca ulang lagi 19 kali bolak-balik. Untuk lahirnya kitab Fathul Bari yang ditulis sepanjang 25 tahun. Itulah ulama dulu. Makanya kesabaran kita terhadap ilmu hari ini tidak teruji sama sekali, Pak. Sama sekali tidak teruji. Maka lahirnya karya abadi. Imam Ibnu Hajar abad 9, sekarang sudah abad 15. Nah itu dikaji. Umpamanya tadi, kenapa Bukhari memulai dengan innamal a'malu binniyat, umpamanya. Luar biasa. Jadi ulama Islam itu kalau nulis buku kreatifnya luar biasa. Antum bandingkan Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Ini saya mau khotimah dulu supaya paham dulu, karena kalau Imam Ibnu Bitunya Bapak Ibu nggak terlalu familiar. Bapak Ibu buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, berbeda. Sahih Bukhari bukunya tidak ada muqaddimahnya. Di Sahih Muslim muqaddimahnya panjang banget. Nggak sembarangan. Terus kenapa yang ini nggak ada muqaddimah? Ini muqaddimahnya malah panjang banget. Dan muqaddimah Sahih Muslim itu akhirnya dikeluarkan ulama, muqaddimahnya saja dikeluarkan ulama jadi beberapa ilmu. Gitu. Ilmu mustalah hadis, ilmu jarh wa ta'dil, itu ilmu sendiri. Itu kalau di kuliah hadis jadi pelajaran sendiri, Pak. Jadi mata pelajaran sendiri bersemester-semester. Itu cuma muqaddimah di Sahih Muslim diambil. Dan barokahnya ilmu ulama dulu, muqaddimah saja menjadi fakultas, Pak. Gitu ya, barokahnya. Beda tumpukan ilmu hari ini, numpuk buku tebel-tebel diperes gitu, plagiat ternyata. Beda barokahnya. Baik. Kembali, jadi Imam Ibnu Bitunya yang ingin saya bacakan bukunya ini, beliau menulis buku judulnya Islahul Mal. Islah artinya memperbaiki, al-mal artinya harta. Jadi kita ini punya tugas, harta yang di tangan kita ini harus kita perbaiki sampai baik dan hasilnya baik, keluarin menjadi hasil yang baik. Nah, saya ceritakan latar tadi tentang masalah bab, karena itu kebiasaan ulama nulis di zaman itu. Maka saya ingin bacakan judul babnya dulu di dalamnya, dan lihat bagaimana Imam Ibnu Bitunya beliau membuat judul bab yang kita bisa lihat bagaimana urutan berpikir. Kita diajak untuk mikir dengan judul bab ini. Saya sudah coba ringkaskan Bapak Ibu. Sekali lagi bukunya tidak tebal, tapi bicara tentang harta. Apa yang Nabi sampaikan itu disusun ulang oleh beliau, dikasih bab-bab untuk memudahkan cara kita berpikir. Isi buku itu ada tema tentang akhdhul mal. Akhdhul mal itu bagaimana Anda ngambil harta itu. Dapatnya dengan cara apa? Itu dulu nomor satu, kan duitnya belum datang ke kita. Pertanyaannya gimana cara ngambilnya? Poinnya. Setelah akhdhul mal, beliau bicara tentang fadlul mal, tentang keutamaan harta. Memangnya harta punya keutamaan sampai harus diambil-ambil, sampai orang harus bekerja nyari duit segala macam. Beliau bicara tentang keutamaan. Baru kalau sudah
diambil karena ternyata ada keutamaannya, maka islahul mal. Bab berikutnya islahul mal. Jadi harta yang sudah di tanganmu harus diperbaiki sampai jadi baik dan hasilnya pun baik. Kalau sudah begitu, maka beliau ingin membicarakan tentang ar-rifqu fil maisha wa husnul tadbir. Kan uang sudah di kita, maka dalam kehidupan ini kita harus berlaku lembut dan harus sangat baik dalam mengelola harta. Husnul tadbir. Kemudian setelah itu beliau ingin menceritakan berbagai macam ihtiraf. Ihtiraf itu jenis-jenis pekerjaan. Untuk ngambil harta itu ada berapa jenis pekerjaan. Jadi jenis pekerjaan yang beliau sampaikan di sana yang ada dalilnya. Maka beliau bicara tentang at-tijarah, tentang jual beli, al-aqarat, al-adliya. Al-aqarat itu tentang masalah kalau hari ini properti. Al-adliya itu masalah kebun-kebun, perkebunan, pertanian. Kemudian yang keempat amalul yad, tentang keterampilan tangan. Dan keterampilan tangan. Kalau sudah itu jenis pekerjaan, setelah itu beliau kemudian di bab berikutnya beliau ingin menyampaikan, oke, sekarang uang dipakai, ya silahkan dipakai, tapi kata beliau al-qasdu. Al-qasdu itu artinya adalah sedang, atau dia posisinya di tengah, orang memanfaatkan harta, tidak pelit, tidak mubadzir. Al-qasd. Maka di dalam bahasa Arab, ekonomi itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi iqtisad. Iqtisad dari kata qasd itu sebenarnya. Al-qasdu dalam tiga hal: fil mal, fil mat'am, fil libas. Dalam masalah harta, makanan, pakaian. Oke, semua kita akan mati. Harta ditinggalkan, bukan? Ini hasilnya, seluruh keseluruhan hasilnya. Maka kemudian judul bab berikutnya ad-darikat, warisan. Itu beliau menyusul itu. Menyusul judul babnya. Ad-darikat artinya warisan, duit pasti kita akan tinggalkan seluruh harta ini, kita mati kemudian jadi warisan. Dan kemudian kalau sudah bicara harta, penutupnya kan cuma dua. Kaya atau miskin, cuma itu. Maka penutupnya adalah kathratul mal, banyak harta, dan yang terakhir al-faqr, kemiskinan. Itu penutupnya. Nah itu Bapak Ibu, kalau kita tidak tahu bagaimana gaya ulama dulu nulis, itu kita tidak tahu itu. Ternyata beliau membahasnya dengan rangkaian cara berpikir. Begini loh cara berpikirnya. Baik. Saya ingin bacakan beberapa yang ditulis, yang dicantumkan oleh beliau di dalam kitab ini, baik riwayat, hadis ataupun kisah-kisah. Sekali lagi kitabnya pasti menggunakan riwayat semuanya. Jadi kalau baca kitab begini harus telaten bacanya. Pokoknya beliau mengatakan qala haddatsana Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan bin Abi Dunya, nama dia. Qala haddatsana Syuja' bin Al-Ashras bin Maimun, qala haddatsana Laits bin Sa'ad an Sa'id bin Abi Sa'id an. Jadi menggunakan sanad, semua pakai sanad. Ya, saya tidak bacakan sanadnya, saya cuma ingin bacakan isinya karena Bapak Ibu enggak telaten itu. Kita bacakan di awal sekali beliau memulai dengan kalimat Allahumma inni as'aluka i'anah wa tatmim. Itu pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim, dimulai bukunya. Allahumma inni as'aluka i'anah wa tatmim. Ya Allah, aku meminta kepadamu pertolongan, bantu aku, dan aku minta kesempurnaan. Nah, itulah yang diterjemahkan oleh Imam Ibnu Hajar mengapa Al-Bukhari memulai sahihnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Seakan Imam Bukhari ingin mengatakan, ya Allah, semoga lelahnya menyusun Sahih Bukhari ini niatnya karenamu. Jadi semacam doa, seperti ini persis doanya, dimulai dari doanya. Ya Allah, semoga ini lelah ini semoga niatnya ikhlas karenamu. Akhirnya gaya Bukhari ini ditiru oleh ulama-ulama setelahnya seperti An-Nawawi. Maka Bapak Ibu kalau buka kitab Riyadhus Shalihin, hadis pertamanya apa? Innamal a'malu binniyat.
Begitu Imam Nawawi buat tulis buku Arba'in Nawawi, hadis pertamanya apa? Innamal a'malu binniyat. Gitu. Jadi itu ternyata doanya ulama. Jadi ulama doanya aja pakai hadis gitu, Pak. Ini doanya. Kalau ini didoakan doanya Allahumma inni as'aluka al-i'anah wat tatmim. Langsung masuk hadis yang pertama dalam di sini adalah Rasulullah SAW bersabda, man ya'khudhu malan bihaqqihi yubarak lahu fi, wa man ya'khudh malan bighairi haqqihi famithluhu mithl ladzi ya'kulu wa yashba. Ini permulaan sekali tentang nanti bagaimana cara Anda ngambil harta. Siapa yang ngambil harta dengan hak, memang hak Anda ambil harta ini, maka akan diberkahi. Tapi siapa yang mengambil harta tidak dengan jalan yang hak, maka perumpamaannya seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Jadi makanya hadirin, harta haram itu nggak pernah bikin kenyang. Maka dari itu, mau sampai kapanpun, walau KPK sering OTT, pasti akan terus kejadian OTT. Kenapa? Harta haram itu tidak akan pernah membuat orang kenyang. Ya. Jadi kalau orang ketangkap itu faktornya hanya karena apes, hanya karena sial aja. Iya. Kalau lancar jaya, lancar aja. Karena dia ngambil harta haram itu, kata Rasul, ternyata dia seperti mengambil sesuatu, tapi dia seperti orang makan tapi gak kenyang-kenyang, makan terus, diambil terus, gak ada berhentinya. Kemudian memang Nabi yang mengatakan bahwa inna hadzal mal hulwatul khatirah. Harta ini manis, kata Nabi. Nabi yang bilang, harta ini memang manis lagi hijau, seger memang. Manis seger. Itu harta memang begitu. Maka Nabi kasih wanti-wanti kan. Makanya cara mengambil yang harus yang benar. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu, dan ini hadis luar biasa. Hadis luar biasa tentang masalah kegundahan, kegelisahan kita. Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang harta ini, man kana hammuhul akhirah jama'allahu lahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah, wa man kana dunya hammahu farraqallahu alaihi syamlahu wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi wa lam ya'tihi dunya illa bima qaddara lah. Siapa orang yang kegundahannya akhirat, jadi difikirkan itu akhirat gitu, menegakkan agama Allah itu yang di kepalanya, kegundahan di hatinya cuma itu, Allah justru akan menjadikan kaya ada di hatinya. Sebelum itu Allah akan merekatkan semua urusannya. Rekat itu artinya menjadi tidak berantakan. Semua urusan hidupnya teratur, rapi, rekat semuanya. Dan Allah jadikan kaya di hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu hina. Tapi siapa yang kegundahannya adalah dunia, jadi kegelisahannya dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, dari pagi ketemu pagi, itu kegelisahannya dunia, Pak. Wah, ini urusan modal, urusan ketemu klien, urusan rapat, urusan ini, semua urusan dunia. Maka akan Allah buat berantakan seluruh hidupnya. Allah hancurkan seluruh hidupnya, belah-belah. Itu kacau semua ini, Pak. Insya Allah nggak selesai ini masalah ini, wah ini. Kemudian Allah jadikan kemiskinan ada di kedua matanya. Dan dunia tidak datang kepadanya kecuali hanya sebatas yang ditakdirkan untuknya. Ayo kita dalami lebih dalam, ini kalimat Nabi luar biasa. Dan ini memang masalah kegundahan, masalah kegundahan. Kalau sahabat Nabi SAW dengan hadis ini tidak salah paham, ya. Kemarin di akhir riset kan saya sampaikan tentang aset kekayaannya para sahabat. Tapi itu tidak jadi kegundahan mereka, gitu. Itu enaknya, ya kan, yang disebut dengan harta cuma ada di tangan, nggak ada di hati, itu maksud gitu.
Itu hartanya banyak sekali, melimpah ruah, tapi nggak pernah jadi kegundahan mereka. Kegundahan mereka adalah akhirat. Kegundahan akhirat itu ternyata lihat hidup ini menjadi rekat semuanya, menjadi teratur semuanya, hidup nyaman. Ini bahagia. Tapi kalau dunia kegelisahannya, maka seseorang akan serba kacau kehidupannya, akan berantakan dunia. Dan inilah kalimat Nabi SAW. Nabi tadi mengatakan bahwa ternyata kaya itu tempatnya di hati, dan miskin itu tempatnya di mata. Kalimat Rasulullah, kan? Ternyata kaya itu di sini tempatnya. Iya. Orang kaya itu kan orang merasa cukup. Alhamdulillah cukup, alhamdulillah cukup. Ya? Itu di sini tempatnya. Apa yang kita miliki hari ini, umpamanya punya kendaraan begini, alhamdulillah, alhamdulillah. Di sini kekayaan itu ternyata adanya di hati. Tapi kalau miskin itu adanya di mata. Dia punya barang mewah, melihat sebelah, nah gitu. Gara-gara mata itu. Waduh, ini bagusan ini ya. Belilah yang ini. Begitu beli yang ini, ngelihat ke sana lagi, Pak. Wah, lah. Itu gara-gara mata. Jadi miskin itu tempatnya di mata. Tahu ya? Nah, silakan diukur. Bapak, ini gampang sekarang. Apakah jenis matanya jenis itu berarti kegundahannya dunia? Iya. Berarti memang selama ini dipikirin cuma dunia. Itu begitu. Dan ternyata hasilnya Masya Allah, yang kegundahannya akhirat, ternyata hasilnya dunia itu datang ke kita dalam keadaan dunia jadi hina. Dunia hina, tahu Pak? Ini harta, rumah, kendaraan, apa semua itu ngemis-ngemis datang ke kita. Mohon dong saya diikutkan, mohon saya dijadikan, dimanfaatkan. Itu dunia datang ngemis, Pak. Dan itu ternyata memang harus begitu. Karena terhadap manusia, terhadap dunia, itu pilihannya adalah, ini rebutan Pak, sama dunia kita ini. Adalah dengan dunia itu kita rebutan siapa yang jadi tuannya. Kitakah tuannya sehingga dunia adalah budaknya, atau dunia tuannya kita budaknya. Maka Nabi mengatakan ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah. Celakalah hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya kain sutra. Jadi kalau kita jadi budaknya dunia, Pak, ya namanya budak, tau. Budak terserah majikan. Pergi sana, angkat ini, bangun gitu, Pak. Nah itu, Pak. Dunia nyuruh kapanpun, kemanapun kita berangkat, itu jadi budak dunia. Kalau mau dunia hina, Pak, datang dunia datang ke kita dalam keadaan dia hina. Ini bedanya. Bedanya muslimin dengan selain muslimin. Ya, dunia datang ngemis-ngemis ke orang-orang beriman. Saya ingin juga dong Anda naiki kendaraan naiki. Boleh dong tanah ini Anda manfaat. Itu dunia datang dalam keadaan hina. Kalau dia datang dalam keadaan hina, itu jadi budak. Itu bisa kita suruh itu. Bisa kita suruh. Jadi kita bisa tawar-tawaran sama dunia, Pak. Datanglah umpamanya harta ke kita, kan. Ini dong, saya ini jumlahnya hanya 10 miliar. 10 miliar doang, gak masuk di saya. Kan hina. Dunia bilang kalau itu oke deh 100 miliar, gak masuk juga di saya 100 miliar. Jadi bayangkan, Pak, namanya hina, barang hina ngemis datang. Dan itulah yang terjadi pada generasi sahabat dulu. Generasi sahabat itu gitu, karena kegundahan mereka akhirat, dunia datang dalam keadaan hina. Ya. Dan maka saya tunjukkan, Pak, ini beliau juga mencantumkan kisahnya tentang kisah sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah itu kan kekayaan negeri jadi melimpah ruah, karena negeri-negeri kaya Persia dari mulai Irak, Iran, negeri subur makmur kayak itu kan masuk ke tangan muslimin. Kemudian setelah itu Roma, Syam
ya, Romawi, masuk ke wilayah Mesir, masuk itu kaya raya. Maka datanglah dunia itu hina kepada di hadapan Umar. Nah, emang Umar nggak minat. Kamu datang nggak apa-apa, nggak datang ya nggak usah datang. Muslimin hanya menjalankan tugasnya, kegundahannya akhirat. Malah dunia itu datang dalam keadaan hina, rame-rame. Maka Ibn Abi Dunya mengisahkan kisah di sini tentang ini dari Miswar bin Makhrama berkata, qadima ala Umar bin Khattab bimalin fi wilayati. Pernah suatu hari datang harta di masa Khalifah Umar bin Khattab, faja'ala yatasaffahu wa yanzuru ilaihi. Itu harta yang banyak digelar itu cuma dibolak-balik, dilihatin. Duit harta emas perak dibolak-balik, dilihatin saja itu. Kemudian fahamalat ainahu dumu'an fabaka. Ternyata Umar nangis. Lihat bolak-balik harta itu nangis. Di sampingnya ada Abdurrahman bin Auf. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman berkata, "Ma yubkiki ya Amirul Mukminin? Wallahi inna hadza la min mawatinis syukr." Kata Abdurrahman, "Kenapa nangis, wahai Amirul Mukminin? Demi Allah, ini saatnya kita bersyukur, bukan nangis." Nah, ini kan harta melimpah ini kan kemenangan muslimin. Faqala Umar berkata, "Inna hadzal mal wallahi ma u'tihi qaumun illa ulqiya bainahumul adawah wal baghdha." Kata Umar, demi Allah, harta seperti ini tidaklah diberikan pada sebuah masyarakat kecuali efek berikutnya adalah akan munculnya permusuhan dan kebencian di kaum itu. Itu cara pandang sahabat. Tapi tetap harta diterima, tapi dengan mewanti-wanti itu, habis ini jangan berantem ya, habis ini jangan berpecah ya, jangan muncul kebencian ya di antara kalian. Makanya harta itu menjadi ujian buat kita, apakah ngajinya selama ini udah benar atau belum, Pak? Oh iya, ini ngaji nih, sudah bertahun-tahun kita ngaji di sini. Coba aja, coba bikin bisnis bareng, berantem apa enggak? Nah itu untuk nguji ilmu, benar enggak ilmunya selama ini? Betul tidak dijalankan ilmunya selama ini? Sampai sejauh mana imannya terbangun? Itu kita. Memang tidak mudah. Ya. Dan makanya Umar sudah ingatkan pada kalangan para sahabat bahwa harta begini ini kalau datang di satu kaum, nah ini bikin al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Nah, apalagi tidak dilandasi iman, Pak, sudah. Nah, itu nanti saya tunjukkan riwayatnya. Kemudian Abdullah bin Abbas pernah berkata, "Da'ani Umar bin Khattab fa ataituhu wa baina yadayhi nata 'alaihi dhahab mabthuran batran." Kata Abdullah bin Abbas, saya pernah dipanggil Umar bin Khattab. Abdullah bin Abbas ini anak muda, masih belasan tahun di masa Umar, dipanggil oleh Umar. Tapi ini ahli ilmu dan stafnya Umar. Saya datang, kata Abdullah bin Abbas, dan saya lihat di depannya Umar itu ada kayak karpet begini terbuat dari kulit itu, Pak. Itu emas ditebar di depan dia, Pak. Emas itu ditebar di depan Umar. Karena kaya Persia Romawi kan, dibawa ke Madinah harta. Kemudian kata Umar, "Idhab faqsim hadza baina qaumik." Kata Umar kepada Abdullah bin Abbas, ambil ini harta, bagiin ke orang-orang. Fallahu a'lam hina hubisa hadha an nabiyyih wa an Abi Bakar bi khairin a'tani am bishar. Kata Umar, Allah yang lebih tahu mengapa waktu zaman Rasul dan Abu Bakar yang beginian gak ada, kok zaman saya ada. Allah yang lebih tahu, saya tidak tahu ini apa. Kenapa zaman Rasul, zaman Abu Bakar yang beginian tidak ada, harta kayak gini tidak ada. Kenapa zaman saya harta jadi banyak begini? Kemudian qala faqumtu uridul an uqsima. Kata Abdullah bin Abbas, saya bawa dan saya siap membagikan karena disuruh bagi-bagi. Begitu mau pergi, fasami'tul buka fa idza sautu Umar yabki. Begitu saya sudah mulai pergi itu,
Saya dengar ada yang nangis. Saya nengok Umar nangis. Udah saya tinggal dia nangis. Dan apa yang ditangisi? Saat nangis dia berkata, "Kalla walladhi nafsi biyadih ma habasallahu azza wa jalla hadha an nabiyyih wa an Abi Bakar li syarrin lahuma wa atahu Umar iradatal khairillah." Kata Umar, demi yang jiwaku ada di tangannya, tidak mungkin hal-hal seperti ini di zaman Nabi, zaman Abu Bakar tidak diberikan, kemudian ternyata itu buruk buat beliau berdua, kemudian ini ada zaman saya, kemudian dianggap ini zaman hebat. Tidak mungkin itu, karena Rasulullah Abu Bakar lebih baik daripada saya. Jadi teman-teman gitu ya, bagaimana harta itu datang ngemis ke muslimin. Jadi mereka tetap dengan pendirian begitu, tapi lihat bagaimana harta itu bisa malah melimpah pada muslimin. Karena tadi kalimat berikutnya tadi adalah bahwa orang yang kegundahannya dunia, maka dunia itu tidak datang kecuali sebatas yang ditakdirkan. Artinya orang udah lelah, udah berjibaku, udah pagi siang sore malam mikir nggak ada berhentinya, tidur ke bawah mimpi. Dunia datang sebatas ditakdirkan aja, nggak lebih. Nah itu artinya bahwa yang kegundahannya akhirat, dunia datang bisa melebihi yang kita duga. Nah, itu yang disebut dengan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga. Itu. Nah, Rasul juga mewanti-wanti tentang bagaimana bahayanya manusia yang sangat rakus. Sampai Nabi mengibaratkan madibani ja'i'ani ursila fi zaribati ghanam afsad bihi min hirsir rajul 'ala al-mali wasyaraf li dinihi. Tidaklah dua serigala yang lagi lapar dilepas di segerombolan kambing ya, itu lebih merusak dibandingkan seseorang yang rakus terhadap dunianya, terhadap harta. Jadi manusia rakus harta itu dibandingkan dengan serigala lapar, bahkan lebih merusak dibandingkan serigala lapar. Lebih merusak daripada serigala lapar. Serigala lapar mungkin ngambil satu kambing selesai. Ini enggak, kambing berikut kandangnya, berikut semua aja. Pengen cerita mati Allah. Itu bagaimana beliau membahas tentang bagaimana harta diambil. Imam Ibn Abi Dunya juga membahas umpamanya tentang di poin berikutnya nanti tentang keutamaan harta. Tadi saya katakan setelah apakah memang harus, bagaimana cara ngambilnya, dan memang apa utamanya harta sehingga harus saya ambil. Ini yang saya khutbahkan kemarin di Al-Irsyad tentang hadis Nabi SAW yang disampaikan Rasul langsung pada Amr bin As. Ya, saya ulangi sedikit, di mana Amr bin As waktu itu diutus oleh Nabi SAW, diutus untuk menjadi panglima di sebuah perang namanya Perang Dzatus Salasil, di mana Amr bin As waktu itu disebutkan baru saja 4 bulan masuk Islam. Tapi memang Amr bin As ini punya keahlian luar biasa. Keahliannya memang luar biasa di berbagai bidang hal. Bahkan Umar bin Khattab begitu nanti sampai melihat Amr bin As sampai mengatakan begini, Amr bin As ini, kata Umar, Amr bin As ini dimanapun dia berada pantasnya cuma jadi pemimpin. Jadi memang ada sekelompok orang itu nggak pantas jadi rakyat. Ya, di mana saja dia jadi pemimpin. Yang begitu. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang jangan pernah memaksakan diri jadi pemimpin karena nggak pernah bisa. Contohnya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar kurang soleh apa-apa, nggak diragukan. Nabi saja luar biasa kagumnya. Tapi Abu Dzar oleh Nabi dilarang untuk jadi pemimpin. Kata Nabi, jangan, kamu nggak bisa. Jadi makanya umatnya harus dianalisa, Pak. Nggak semua orang asal terkenal jadi pemimpin. Harus dianalisa. Ini kamu nggak bisa. Harus Anda nih harusnya. Umar sampai bilang gitu tentang Amr bin As. Ini Amr bin As ini di mana berada nggak pantas jadi rakyat, pantas jadi pemimpin.
Nah, baru masuk Islam 4 bulan sudah jadi pemimpin juga Pak. Baru 4 bulan masuk Islam, harusnya kan 4 bulan ya ngaji dulu ya kan. Memang sudah langsung pantas jadi pemimpin. Saya punya keahlian. Maka Nabi utus, Nabi mengatakan, wahai Amr, saya ingin mengutusmu ke sebuah peperangan, untuk memimpin peperangan. Semoga Allah memberikan kemenangan di perang itu, dan kemudian Allah memberikan harta rampasan perang untukmu. Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah saya masuk Islam ini karena ingin dapat harta. Saya masuk Islam ini karena cinta Islam dan karena ingin dekat denganmu. Baik, maka jawaban Amr bin As adalah, kata Nabi, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Kata Nabi Amr bin As, harta yang baik itu akan luar biasa kalau di tangan orang yang baik. Kan kalau bicara Rasul SAW, ketika kalau bicara tentang beliau mendorong orang untuk zuhud, untuk sederhana, untuk warok, kan iya kan? Nah, makanya ngajinya tolong dilengkapi supaya nggak timpang ngajinya. Juga bukan cuma didorong kaya, enggak juga. Maka nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam pembahasan di akhir-akhirnya itu, nanti waktu membaca bab tentang harta yang melimpah, kita akan heran, melimpah. Tapi begitu kita membaca tentang kemiskinan, kita juga heran, loh, tadi kaya, sekarang miskin. Saking bahwa memang itu dalam Islam itu di luar hati kita. Sudah dia bergolak kaya, miskin, banyak, kemudian turun, biasa saja. Jadi Nabi katakan bahwa ni'mal malus salih lil mar'is salih. Jadi harta yang baik ini harta ini kalau mau bekerja luar biasa di kehidupan harus di tangan orang-orang yang saleh. Dan itulah mengapa Bapak Ibu ketika kita juga diajari oleh Nabi oleh Nabi SAW, Nabi bersabda tentang innallaha yuhibbul 'abda taqi al-ghani, innallaha yuhibbul 'abda taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya tapi tersembunyi. Artinya ada bab itu ya. Baik hadirin, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk memasuki wilayah yang saya loncati, yang babnya adalah pembahasan tentang ihtiraf, misal pekerjaan tadi, supaya kita tahu bahwa memang ada jenis-jenis pekerjaan itu yang direkomendasikan langsung oleh Nabi. Tentu kalau rekomendasinya rekomendasi Nabi, tentu babnya nggak biasa ya kan. Kalau kita mencari uang, bekerja, silahkan dengan kerjaan apa saja, yang penting halal, thayyib, silahkan. Tetapi saya ingin bacakan beberapa riwayat yang menunjukkan beberapa hal yang direkomendasikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini dalam bab al-ihtiraf, bab pekerjaan, dimulai oleh ini bab al-ihtiraf. Saya bacakan beberapa riwayatnya. Talabul halali jihad, nyari yang halal jihad, jihad ya. Apalagi zaman ketika harta haram bertebaran di mana-mana ya, itu nyari yang halal itu masya Allah jihad. Wa inna Allah azza wa jalla yuhibbul 'abda muhtarif. Ini ada yang mengatakan ini bukan secara riwayat agak bermasalah riwayat ini. Baik, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang pertama kali pembahasan tentang masalah at-tijarah, bab afadil at-tijarat, bab tentang perdagangan. Dalam perdagangan ini ternyata menjadi pembahasan yang istimewa, karena ketika seorang sahabat bertanya pada Nabi, Rafi bin Rifa'ah radhiyallahu anhu pernah bertanya ke Nabi. Dia bertanya, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab, pekerjaan apa yang paling thayyib? Mau nyari uang nih saya, gitu ya.
Pekerjaan apa yang paling thayyib? Yang paling thayyib apa? Kan gini, thayyib itu, baik itu, kita oleh Quran diminta ya Yohanes kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi Allah minta halalan dan thayyib. Ya, halal dan thayyib. Tapi kalau sahabat itu kalau urusan amal dan urusan hidup maunya yang paling, Pak. Jadi kalau dalam urusan kebaikan sahabat itu maunya yang paling. Maka nanyanya bukan sekedar thayyib atau ya Rasulullah mana yang halal, nggak begitu. Ya Rasulullah mana yang paling halal, mana yang paling baik. Ayyul kasbi atyab. Nabi SAW menjawab, kata Nabi, amalur rajuli biyadih wa kullu bai'in mabrur. Kata Nabi, aktivitas seseorang dengan tangannya. Nah, itu keterampilan tangan itu mahal. Ya. Keterampilan tangan apa saja, keterampilan itu mahal. Itu oleh Nabi disebut sebagai al-kasbul atyab. Kasbul atyab. Itu menjadi penting. Dan dulu muslimin masya Allah di berbagai bidang keterampilan itu masya Allah muslimin. Kemudian wa kullu bai'in mabrur, dan segala jenis perdagangan yang mabrur, perdagangan yang baik. Makanya perdagangan memiliki tempat yang luar biasa, dan disitulah nanti Bapak Ibu kita bisa tahu keistimewaan masyarakat Quraisy, ya kan? Yang sudah pernah saya sampaikan. Bagaimana keistimewaan masyarakat Quraisy yang Allah sampaikan dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Rihlahnya orang Quraisy itu dagang. Ya, jadi jalan-jalannya, rihlah kan jalan-jalan kan. Nah, jalan-jalannya orang Quraisy itu nyari duit. Kita jalan-jalannya ngabisin duit. Orang Quraisy rihlahnya, rihlatash syita musim dingin, rihlatash saif musim panas. Itu ternyata dagang, Pak, nyari duit. Kalau musim dingin mereka ke selatan, kalau musim panas mereka ke utara. Ya. Dan itu rihlahnya dagang. Dan keahlian dagang itulah yang di dalam sejarah Nabi SAW, para sahabat yang punya keahlian dagang itu, ini menarik apa yang disampaikan oleh Dr. Akrontia, seorang ahli sejarah Islam, bahwa ketika para sahabat Mekah yang ahli-ahli dagang hijrah ke Madinah, ternyata oleh Nabi SAW ketika mereka mau dikasih kebun, kan orang Madinah punyanya kebun, pasar tidak punya orang Madinah. Orang-orang Madinah itu pasarnya numpang di pasar Yahudi, sehingga yang punya mereka kebun. Kalau kebun mereka punya banyak. Maka ketika mereka, ya Rasulullah kami mau memberi kebun ke saudara-saudara kami yang datang dari Mekah, kata Nabi jangan. Kalian saja yang kelola, hasilnya boleh dibagi. Itu dianalisa oleh Dr. Akrontia. Ada analisa yang menarik banget. Di antara analisanya beliau katakan Nabi ingin tetap menjaga agar orang-orang Mekah keahliannya dagang. Karena Nabi ingin menjadikan orang-orang yang ahli dagang itu di ring satu Nabi SAW. Karena orang dagang itu, Bapak Ibu, tidak terikat oleh tempat. Justru orang dagang itu harus banyak jalan-jalan, keliling sana, keliling sini, buka sana, buka sini, pasar di mana dikunjungi, begitu. Nah, makanya sambil dagang itu mereka bisa membawa syariat ini. Di mana mereka hadir, maka di situ syariat dibawa. Bisa ulama itu, bisa ulama dagang misalnya. Bisa. Nah, kalau petani, karena kebun tadi itu, ya kebun terikat oleh kebunnya. Umpamanya musimnya mengawinkan kurma, nggak dikawinin, nggak buah, Pak. Musim apalagi yang lain, nanti kalau nggak diurus nggak buah. Makanya terikat oleh tanahnya. Nanti, nah ini dua keahlian yang dua-duanya disebut Nabi, dua-duanya istimewa. Jadi tema kullu bai'in mabrur, ya, tentang jual beli, tentang at-tijarah. Di Imam Nabi Dunia menyebut secara khusus di sini, di antara yang disebut adalah tentang tijarah al-baz.
Contohnya adalah kalimatnya Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, ma tijaratun ahab ilayya minal baz. Tidak ada perdagangan buat saya, kata Sa'id bin Musayyib, tidak ada perdagangan yang lebih saya sukai melebihi perdagangan kain. Segala hal yang berhubungan dengan kain. Makanya tidak aneh, bahkan sampai Imam Abu Hanifah itu berdagang kain. Ulama besar Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu di Kufah punya tempat dibagi dua, sebelah buat kelas, sebelah toko kain. Kalau waktunya beliau jualan, kelas ditutup, beliau buka untuk kain. Karena memang ayahnya Imam Abu Hanifah itu waktu meninggalkan warisan banyak berupa toko kain. Maka Imam Abu Hanifah itu kaya raya, Pak. Kalau waktunya beliau ngajar, tokonya ditutup. Ya, tokonya ditutup, beliau buka jadi ulama besar. Maka Imam Abu Hanifah dengan hartanya itu dia biayai sendiri murid-muridnya. Masya Allah, dikader sendiri, dibiayai sendiri, itu pas. Makanya ketika beliau melihat ada seorang anak ini anak pinter, maka dipanggil, namanya Abu Yusuf, dikenal dengan Abu Yusuf. Ini nanti menjadi murid terdekatnya Abu Hanifah, Al-Qadhi Abu Yusuf. Ini orang dengan keilmuan ajaib ilmunya, sampai dia mendapatkan gelar pertama dalam sejarah Islam, gelarnya Qadhi Qudhah. Qadhi Qudhah itu artinya hakimnya para hakim. Itu pertama kali gelar diberikan pada Abu Yusuf, Qadhi Abu Yusuf. Abu Yusuf itu anak orang miskin. Begitu duduk di majelis Imam Abu Hanifah, karena seorang ulama melihat gitu tahu, wah ini anak pintar ini. Maka dipanggil, sudah kamu duduk di sini ya, Mas. Ternyata Abu Yusuf pulang ke rumahnya sama ibunya dimarahi. Kamu dari mana? Dari Abu Hanifah. Enggak usah duduk di sana. Abu Hanifah itu makanannya roti bakar. Ini istilah, Pak. Istilah untuk orang kaya zaman dulu. Kamu nggak bisa ini kan? Sudah, kamu kerja saja. Abu Hanifah kehilangan itu anak. Mana nih anak nih? Kemarin ada di sini, dicari. Maka begitu ketemu lagi, kenapa nggak datang lagi? Dia cerita, karena nggak boleh, disuruh bantuin kerja nyari duit. Berapa keperluanmu? Sekian, dikasih uang, kasih ini ke ibumu. Nanti kalau udah habis bilang lagi ke saya. Itu cara Abu Hanifah mengkader Abu Yusuf. Dididik dengan cara itu, sampai pernah ibunya ngomong, ya, membicarakan tadi tentang kamu kan nggak bisa makan lah, beda sama Abu Hanifah. Abu Hanifah sampai mengeluarkan kalimat gini, suatu hari nak, kau bisa makan faludaj di atas piring fairuzaj. Faludaj itu makanan yang hanya disediakan di dalam istana khalifah, nggak ada di luar istana. Fairuzaj itu piring khusus yang indah. Untuk makan faludaj pakai piring fairuzaj namanya. Sudah, itu kan kalimat guru, Pak. Maka betulan ketika nanti Abu Yusuf jadi ulama, kemudian nanti beliau diangkat oleh Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai orang terpenting di ilmu kehakiman, di ilmu itu, maka kemudian suatu hari oleh Harun ar-Rasyid disuguhi makanan. Makanan itu ternyata adalah faludaj di atas piring fairuzaj. Begitu disuguhi, Abu Yusuf sebelum makan senyum-senyum sendiri. Kemudian ditanya sama Harun ar-Rasyid, kenapa Anda senyum-senyum sendiri? Kata beliau, ini kalimat guru saya, Abu Hanifah, rahimallahu ta'ala Abu Hanifah, semoga Allah merahmati Abu Hanifah, dia melihat dengan mata hatinya sebelum mata kepalanya. Hatinya, jadi itu sesuatu yang udah meninggal Abu Hanifah, gitu ya. Nah, jadi ulama seperti Abu Hanifah dulu jualannya kain. Nah, ini juga bisnis yang menarik nanti makanya. Iya. Ini ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh Khatib Baghdadi juga dalam Tarikh Baghdad. Saya belum tahu bagaimana periwayatan ini. Tetapi ini ada berita, saya bacakan ya, bahwa balagona anna rajulan atan nabi, gitu ya. Ini
kisah saja, bahwa ada seseorang datang ke Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah, ayyut tijarah ta'muruni. Ya Rasulullah, saya mau dagang, tapi kira-kira saya mau dagang apa? Kau perintahkan apa saya dagang? Maka Nabi mengatakan, alaika bil baz. Kau dagang kain aja. Ya? Ini artinya termasuk yang disebut-sebut oleh para ulama, bahkan para ulama menyampaikan tentang hal itu. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, itu tema ini. Saya sampaikan dulu kalimat Umar tentang perdagangan ini ya. Kata Umar, "Lau kuntu tajiran makhtartu 'ala al-'itri syai'an in fatani ribhuhu ma fatani rihuhu." Kata Umar, kalau saya seorang pedagang, maka saya akan milih berdagang minyak wangi. Minyak wangi. Tadi kain, sekarang minyak wangi. Karena minyak wangi itu, kalaupun saya tidak dapat untung, saya dapat wanginya. Kalimat Umar, Pak. Ya. Dan Masya Allah, memang hadirin, ini kalimat sederhana ini, begitu Bapak Ibu pelajari hal ini ternyata besar. Begini, minyak wangi itu dalam Islam bukan sekedar wewangian, tapi syariat. Bukan begitu? Syariat. Syariat. Kita diperintahkan, laki-laki ini apalagi diperintahkan untuk pakai wewangian, keluar apalagi hari Jumat segala macam, itu bagian dari sunnah syariat. Jadi yang pakai wangi-wangian itu ya cuma muslimin, yang itu masuk di syariat agamanya. Lah kalau orang Eropa itu jarang mandi sampai hari ini. Dari dulu, memang dari dulu. Iya, saya sering sampaikan, Ratu Isabella yang dengan suaminya menutup Andalusia 1492 Masehi. Itu dia pernah membanggakan diri bahwa saya ini dalam seumur hidup saya sampai hari ini mandi baru 3 kali. Pertama waktu saya dilahirkan, kedua waktu saya dibaptis, yang ketiga waktu saya nikah. Jadi habis itu nggak mandi-mandi. Loh, iya Pak. Jadi memang mereka tuh nggak ngerti Pak. Namanya, jadi syariat istinja, orang kalau kamar mandi bersuci, itu cuma Islam yang ngerti. Orang Eropa belajar bikin WC itu, mohon maaf ya, belajar bikin toilet itu setelah mereka ke Andalus, oh gini tuh caranya buang air besar, gitu Pak, baru ngerti. Tadinya kotoran sepanjang jalan kota London di Inggris. Iya, makanya kemudian muncul sepatu hak tinggi itu. Sendal-sendal yang haknya tinggi itu aslinya tadinya adalah kayu gitu, untuk, mohon maaf, untuk menghindari kotoran manusia sepanjang jalan di kota London. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar sejarah enak. Saya nggak ngomong apa-apa loh ya, saya cuma ngomong sejarah. Enak orang sejarah gitu Pak. Ngantepin orang pun juga gak kerasa. Ya. Dan maka minyak wangi itu Masya Allah, wangian itu luar biasa. Saya pernah dikabari oleh teman saya ini, Masya Allah, guru kita juga. Jadi beliau ketika melihat tentang wangi-wangian ini Pak, kan wangi-wangian ini hadirin, coba sekarang kalau disebut di mana ibu kota parfum, nah, kan bisa sepakat atau kalimat ya kan? Walaupun sebenarnya pasti bukan di Paris, karena ada khusus kota kecil yang memang sampai hari ini menjadi kota parfum. Jadi kalau mau belajar parfum di kota itu, dan bahkan lambang kotanya pun adalah lambang lambang alat yang dipakai untuk nyuling wangian itu, alat distilasi. Nah ini kenapa tertinggalnya di sana? Nggak aneh, tadi saya udah bilang, kalau Eropa nggak ngerti wangi, mandi aja enggak. Itu adalah kota yang dulu oleh muslimin lah yang ngajari cara bikin minyak wangi. Diajari cara bikin minyak wangi, kemudian mereka jualan minyak wangi. Jadi minyak wangi dalam Islam Masya Allah, sampai
nanti kalau zaman dulu itu ada minyak wangi namanya ghaliyah atau ghawali. Kata ghaliyah artinya mahal. Ghawali itu adalah minyak wangi mahal, biasanya racikan khusus untuk para pemimpin. Itu racikannya disembunyikan oleh si parfumernya. Para raciknya disembunyikan karena ini khusus untuk beliau. Jadi nggak ada aroma seperti ini tempat lain. Itu mahal, Pak. Dan itu ada angka-angka berapa harga dulu Khalifah Muawiyah membeli. Umar bin Khattab yang orangnya sederhana saja, beliau mengatakan berapapun Anda belanja minyak wangi itu tidak mubazir. Umar loh, orangnya Masya Allah ya, orangnya zuhud dan juga berapapun kau belanjakan untuk minyak wangi tidak mubazir. Ya, makanya Umar di sini mengatakan kalau saya boleh memilih, saya milih dagang minyak wangi. Karena itu syariat besar lah, syariat besar. Ya, dan tadi menjadi, dan hari ini ternyata ilmu meracik minyak wangi itu lepas juga di tangan muslimin, Pak. Kenapa tiba-tiba lepas sampai kemudian ada di Perancis sana? Ya, bukan karena mereka hebat, mereka nggak ngerti minyak wangi. Sekarang jadi bisnis besar, bukan? Bisnis besar di dunia minyak wangi itu. Karena musliminnya tidur, itu masalahnya. Muslimin lalai. Kita yang punya syariat tentang minyak wangi itu. Gak ada di agama lain yang sampai jadi syariat itu. Nah, itu karena muslimin lalai. Dan akhirnya hari ini untuk meracik parfum itu ternyata ada sekolahnya di situ, di kota itu. Sekolahnya programnya 6 bulan. Sekolah 6 bulan sampai nanti datang ke sana langsung harus, namanya parfum kan harus kuat di penciuman, dicium, semua diciumin dulu, puluhan sesuatu dicium sampai menghadirkan kenangan apa segala macam begitu ya. Ini teman kita yang belajar itu sampai ke sana, Pak, belajar untuk jadi peracik parfum, jadi ngambil sanat parfum. Sampai kemudian nanti parfum itu dibuat racikan sendiri, biasanya dengan menggunakan kisah. Makanya kalau Bapak Ibu lihat parfum itu, begitu mereknya apa, ya kan? Kemudian nanti ada kalimatnya, yang kalimat itu menunjukkan apa? Menunjukkan kelembutan, menunjukkan kejantanan, menunjukkan kedermawanan, menunjukkan kewibawaan, menunjukkan bijaksana, kan gitu. Bisa dikisah. Baik. Jadi Masya Allah tidak sederhana itu. Dan ternyata hari ini memang industri besar. Gak mudah itu. Gitu ya. Baik. Bisa nanti? Bisa? Masih ada. Cik lagi. Baik. Ya. Kalau gitu saya bacakan beberapa jenis yang lain selain perdagangan tadi. Yang kedua, pembahasan tentang al-aqarat. Al-aqarat tadi tijarah, al-aqarat. Al-aqarat itu masalah tadi. Masalah tadi saya bilang tentang masalah properti, Pak. Masalah rumah. Karena diantaranya adalah ini riwayat tentang salasun min na'imid dunya. Ada 3 hal yang merupakan kenikmatan di dunia. Al-maskanul wasi', rumah yang lapang. Wa zaujatus salihah, istri yang salihah. Wal markabul muwafaq, kendaraan yang nyaman mengantarkan kita sampai tujuan. Itu nggak bisa baik kan ya. Jadi saya cuma minta gitu, kalau ngaji memang harus yang lengkap. Ya, di satu sisi Nabi mengajari kita untuk zuhud terhadap dunia ini. Di sisi lain Nabi mengatur tentang dunia ini. Tunjukkan juga apa sih yang merupakan kebahagiaanmu. Nah, ini kebahagiaan dunia. Di antaranya adalah rumah yang lapang tadi. Nah, Bapak Ibu, pembahasan tentang tema rumah itu menjadi pembahasan besar sendiri. Ya sayangnya juga ilmu ini juga belum dipelajari. Jangan salah, ulama-ulama itu nulis buku-buku, buku-buku itu ditulis hanya bicara tentang tema properti. Ada kitab-kitabnya.
Saya mohon maaf, hari ini bicara tentang properti apa nih? Properti syariah gitu bawahnya ya, yang belakangan muncul. Saya senang dengan semangatnya. Tapi sayangnya yang dimaksud dengan syariah cuma akadnya doang. Loh, masalah tempat tinggal itu kan bukan cuma masalah akad. Tetangga rumah dengan rumah sebelahnya itu ada hukum fikih, Pak. Yang harusnya dipahami oleh si pengembang properti syariah. Harusnya begitu. Nah, kita sudah merasa puas bahwa syariah itu cuma akad. Akad itu cuma bagian saja. Bagian saja. Nah, ini sayangnya juga belum dipelajari. Dan itu ulama sudah membuat kitab-kitabnya. Di fikih itu dibahas, Pak, tentang hal itu. Dibahas dan masya Allah detailnya pembahasannya. Dan menggunakan kaidah-kaidah syariat. Kaidah-kaidah syariat membahas bagaimana sesungguhnya perumahan. Bagaimana perumahan perkampungan di dalam syariat Islam itu kayak apa. Itu ulama udah buat kan. Dan itu kalau itu dikuasai ilmunya masya Allah, itu pertama di Indonesia. Jadi saya tunjukkan, Pak. Lihat, Pak. Dulu kan sebenarnya perumahan Nabi dan para sahabat kan gak luas. Gak luas, Pak. Kan saya sudah sering cerita itu Masjid Nabawi itu sudah masjidnya bukan pagernya, masjidnya itu sudah rumah-rumah sahabat, sudah bahkan plus ada kebun-kebun itu. Luasnya Masjid Nabawi hari ini. Walaupun ada sebagian sahabat yang tinggalnya nanti di luar pagar Masjid Nabawi. Dia yang pagar Masjid Nabawi hari ini. Ada, tapi sahabat-sahabat di situ. Makanya umpamanya konsep Nabi membangun pemukiman itu ditiru oleh zaman manapun, di negeri manapun. Jadi konsepnya kan Nabi letakkan masjid dulu, plak, di tengah. Seluruh rumah fasilitas melingkari masjid agar jarak rumah ke masjid kurang lebih sama. Karena muslimin ini harus sampai ke masjid. Nah, kalau rumahnya gerbangnya di sini, masjidnya 2 kilo lagi di sana, ya kan? Yang dekat masjid dekat, Pak. Yang di sini sudah iman kita lemah hari ini, kan? Nggak nyampe ke masjid nanti. Dulu sahabat begitu. Bahkan sahabat itu punya namanya khawkhah. Khawkhah itu adalah pintu kecil dari belakang rumahnya langsung masuk ke masjid. Saking supaya mudah mengakses masjid. Begitu. Fasilitas juga gitu. Pasar diletakkan tidak jauh dari masjid. Saya pernah jelaskan pasar di sini dan seterusnya. Begitu. Dan masya Allah, saya dapat pelajaran kemarin waktu ke Kuwait. Waktu ke Kuwait kemarin ada hal yang menarik mata saya karena begitu di perjalanan ada tempat rapi, sudah rapi, jalanannya lebar, rapi, sudah diaspal, tiang-tiang lampu itu kok sudah bagus, tapi nggak ada rumah sama sekali kecuali cuma satu masjid di tengah. Ya nggak ada siapa-siapa namanya. Saya tanya ke teman-teman di Kuwait, ini apa ini kok aneh begini? Terus dijelaskan ke saya dan luar biasa. Dijelaskan bahwa ini kebiasaan di Kuwait. Di Kuwait itu kalau mau buka pemukiman, dirapikan dulu infrastrukturnya, jalannya, listriknya, airnya. Kalau sudah begitu, diletakkan masjid di tengahnya. Plak. Nanti kapanpun Anda mau bangun rumah di sebelah mana, itu melingkari masjid. Dan biasanya setelah masjid akan dibangunkan fasilitas itu standar. Pasar, nggak jauh dari situ, keamanan, maunya kepolisian, pendidikan, sekolahan. Dan itu masih jadi konsep di Kuwait sampai hari ini. Itu adalah peninggalan peradaban Islam. Ya, berarti perumahan di Indonesia ini niru mana saya nggak ngerti juga. Paham ya? Ya diilmui ya. Wallahi ini masya Allah. Karena itu bagian dari hadis Nabi. Al-maskan, tempat tinggal termasuk disebut-sebut Nabi SAW. Gitu ya. Al-Dhiya itu kebun dan yang berhubungan dengan kebun, perkebunan, pertanian, masya Allah, Pak. Dan ini cocok untuk orang Indonesia karena tanahnya subur. Dan ini bagian disebut-sebut mulia. Umpamanya adalah lamma khalaqallah ini
riwayat lamma khalaqallahu azza wa jalla al-ma'isha ja'ala al-ma'isha fil harthi wal ghanam. Ketika Allah menjadikan kehidupan ini, menciptakan kehidupan ini, kemudian Allah jadikan kehidupan itu adanya di kebun dan kambing. Perkebunan dan kambing. Nah, ini juga barang gede hari ini. Yang perkebunan bicara tentang pangan, yang kambing bicara tentang daging dan turunannya, susu dan segala macam. Kalau kambing memang spesial. Kambing itu ada beberapa hadis Nabi dan jelas Nabi menyebutkan dalam beberapa hadis yang sahih tentang kambing khususnya dan hubungan kambing dengan keberkahan. Kambing keberkahan itu hubungannya erat banget. Nabi mengatakan kambing berkah. Nah, kambing itu berangkat pagi, keluar dari kandang, sore balik ke kandang, itu pergi bawa berkah, datang bawa berkah. Jadi Masya Allah itu tentang kambing, dan itulah mengapa Allah memilihkan binatang untuk para nabinya adalah kambing. Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti pernah menggembala kambing. Karena ternyata kambing itu ternyata harta yang berkah. Bahkan oleh Nabi disebut dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari tentang disebut sebagai khailu malil muslim, sebagai harta terbaik muslim terutama di akhir zaman. Harta terbaik muslim. Tentang kambing yang digembala di ujung gunung, orang melarikan agamanya dari fitnah. Makanya ini Masya Allah gitu ya. Jadi perkambingan ini Masya Allah ini keberkahan luar biasa ya, dan saya tidak tahu apakah memang ada perencanaan gitu ya, ataukah tidak. Orang hari ini di kita itu banyak yang tidak suka susu kambing, betul ya? Yeah. Banyak yang tidak suka daging kambing. Dan di sini daging kambing suka, kan? Kita di sini suka semua. Tapi banyak yang tidak suka dengan kambing. Saya tidak tahu kenapa itu. Kambing hitam. Jadi kambing hitam. Akhirnya jadi kambing hitam. Ustaz Muhammad jadi kambing hitam. Kasihan, Pak. Mari kita putihkan kambing itu. Jadi kambing hitam dia. Kasihan tuh kambing. Padahal ini binatang para nabi. Dan kambing sering tertuduh, Pak. Padahal dia nggak tahu menahu. Iya kan? Iya, begitu mau dimakan, wis kolesterol Mas. Itu mau dimakan bilang, wah hati-hati nih, tensi naik. Masa iya Allah salah memilihkan binatang untuk para nabinya? Subhanallah, ya kan? Gitu ya. Jadi itu, dan para ulama membahas tentang kambing itu ternyata pelajaran memang banyak. Para ahli sirah nabawiyah membahas tentang hal ini. Ketika sampai pada bab Nabi Muhammad gembala kambing, itu pembahasannya gitu. Apa yang didapatkan oleh orang yang gembala kambing itu ternyata banyak yang didapatkan, termasuk sifat. Itulah mengapa Nabi dulu didekatkan kepada kambing. Makanya Syekh Muhammad Imarah di bukunya Khawatir wa Ta'ammulat fi Siratin Nabawiyah, beliau mengatakan bahwa membuat judul bab di dalamnya min ra'yil ghanam ila qiyadatil umam, dari menggembala kambing menuju kepemimpinan umat. Itu ngomentari tentang Nabi Muhammad gembala kambing. Nah, makanya memang harusnya pelatihan kepemimpinan itu di kandang kambing. Loh iya, bawanya Lemhanas, kan? Suruh kandang kambing dulu, calon pemimpin ini suruh kandang kambing dulu. Kenapa? Kambing memberikan sifat banyak, Pak. Kalau betul belajarnya, di antaranya yang jelas disebut Nabi adalah tentang kelembutan hati. Kelembutan hati itu didapatkan orang yang akrab dengan kambing. Jadi maunya Allah itu pemimpin itu lembut hatinya. Makanya belajarlah sama kambing. Nggak tahu pemimpin Indonesia kayak begini dulu apa gembala bebek apa? Gembala banteng. Sarah nih beli nih, Pak. Iya begitu. Jadi Masya Allah banyak pelajaran besar, hikmah besar di bab itu. Ya. Silakan tanya di sini pada yang ahli yang punya kambing banyak, punya pelajaran banyak kan. Begitu juga kebun, Pak. Itu masalah pangan. Dan hari ini peperangan dunia karena pangan. Peperangan dunia karena pangan, Pak. Karena ini masalah pangan.
Apalagi sudah ada hitung-hitungan, wah ini manusia akan kelaparan karena nggak cukup pangan di bumi. Nggak mungkin Allah salah menciptakan bumi, mah. Kok Allah yang menyampaikan bahwa manusia disuruh jalan di muka bumi ini cari rezeki, cukup buat manusia. Apa yang menjadikannya tidak cukup? Salah kelolanya, termasuk salah kelola jiwanya. Kerakusan manusia itu dan salah kelolanya itu membuat bumi yang harusnya cukup ya tidak cukup. Cukuplah bumi ini. Bahwa Allah berikan jaminan kau itu. Kulu mimma fil ard, makan semua yang ada di bumi ini. Itu perintah seluruh manusia. Boleh ambil, cukup, cukup. Ya. Nah, maka pangan ini juga PR serius, dan pangan itu mestinya kalau masa depan dunia ini kan mau masalah pangan. Gampangnya gini lah, orang nggak punya HP nggak apa-apa, tapi kalau nggak makan kan begitu. Dan ini kan yang lagi rame ini kan yang ini Pak, yang Cape Town ya. Tahu ya, cerita Cape Town ini lagi berhitung mundur untuk nutup kota Pak. Afrika Selatan. Gara-gara air bersih habis di kota itu. Sekarang dijatah, air itu dijaga oleh pasukan itu Cape Town hari ini, dan itu berhitung, saya lupa, ini sudah berhitung mundur, kalau tidak kunjung ada perbaikannya maka tutup kota itu. Nggak tahu mau pindah kemana mereka itu. Lihat itu. Jadi, nah negeri ini subur Bapak Ibu, Masya Allah. Kebun, sawahnya, kebunnya, Masya Allah. Nah mestinya kan ini menjadi, wah luar biasa. Mestinya Indonesia inilah yang memegang kendali dunia itu. Hah? Korea boleh produksi HP Pak, tapi produksi pangan di sini. Antum makan HP atau makan berat nasi kan? Iya. Itu makan roti, gandum, atau mau makan motor, ya? Iya, di sini. Nah, cuma sayangnya tadi, karena sudah terimage-kan kalau bertani itu nggak gengsi, gitu, hasilnya kecil, nah itu salahnya. Mesti harus diilmui dan harus nanya ke muslimin. Muslimin itu waktu masuk ke Andalusia itu susah panen. Masyarakat Eropa tuh nggak ngerti cara ngelola tanah. Setahun belum tentu panen. Belum tentu panen setahun. Begitu muslimin masuk, diajari bertani masyarakat Andalus. Setahun panen 3-4 kali, berpanen berkali-kali. Pergilah ke Spanyol sampai hari ini. Spanyol itu yang yang bisa mengganjal jatuhnya perekonomian Spanyol. Kan Spanyol kan ekonomi jatuh. Yang mampu mengganjalnya apa? Zaitun. Itu pohon zaitun sepanjang mata memandang di Spanyol. Memang siapa yang bawa ke situ? Masyarakat Bani Umayyah dulu. Dibawa dari Syam, diangkut sampai ke Spanyol sana waktu muslimin memegang Andalus itu, dan sampai hari ini ternyata itu menjadi yang mengganjal perekonomian sampai gak jatuh. Makanya Masya Allah pertanyaan itu gitu ya, memang harus diilmui. Tanya pada muslim. Ulama Islam menulis buku-buku tentang pertanian, ditulis. Salah satunya adalah bukunya Ibnu Awam. Ibnu Awam nulis buku, itu abad 6 Hijriah, nulis buku tentang Al-Filaha, tentang pertanian dan peternakan, ditulis dan disebut-sebut sebagai salah satu kurikulum terbaik pertanian di zaman muslimin dulu. Ada, cuma harus balik ke kitab ulama namanya. Begitu. Terakhir sekali, tentang tadi sudah saya sampaikan tentang amaliyat, keterampilan tangan, Pak. Life skill keterampilan tangan itu menjadi sangat penting pembahasannya, karenanya memang harus diberikan pada generasi kita. Apapun keterampilan tangan itu menjadi menarik. Dulu yang namanya produksi pakaian ini ditenunkan dulu, itu pekerjaan rumahan, dan yang di rumah itu perempuan, sehingga dulu ada istilah khas di Arab. Seingat saya Harun Ar-Rasyid juga ketika ketemu seseorang, Harun Ar-Rasyid nanya, berapa anakmu? Anak saya 3, perempuan semua. Kata Harun Ar-Rasyid, berarti kamu jadi orang paling kaya di sini. Karena kalau di rumah mereka produksi kain dulu, ditenun itu jadi pakaian, itu kerjaan rumahan dulu. Sebenarnya kan sampai hari ini pun masih begitu kan. Nah, jadi ketika menjadi industri, nah itu menjadi seperti kita lihat tadi, industri besar itu. Sebenarnya itu Masya Allah, itu keterampilan yang luar biasa. Jadi keterampilan ini
adalah life skill yang harus diberikan. Nah, hadirin dalam hati Allah, ini sebagian, tentu waktu yang tidak cukup, ini sebagian saja bagaimana para ulama mengulas tentang tema harta itu, bagaimana memperbaiki harta yang ada di tangan kita, memperbaiki harta yang ada di sekeliling kita, karena itu bagian dari tugas muslimin di muka bumi ini. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghith. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Ghafuru ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bika amman siwak. Allahumma aslih ahwal al-muslimin. Allahumma aslih ahwal al-muslimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa dunyana allati fiha ma'ashuna wa akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin.